Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Fitriani, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, kelas 2A, NIM 181421177. Video ini saya buat untuk menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Pendidikan yang diampu atau diajar oleh Bapak Aswari Misda MA. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengulang kembali 3 materi atau 3 poin yang sebenarnya sudah kita bahas atau teman-teman saya bahas atau teman saya presentasikan berupa makalah di pertemuan-pertemuan yang sudah lalu. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya akan merangkum 3 materi, yaitu yang pertama adalah pendidikan dan mobilitas sosial, yang kedua pendidikan dan stratifikasi sosial, dan yang ketiga adalah pendidikan dan perubahan sosial budaya. Langsung saja, untuk materi yang pertama adalah pendidikan dan mobilitas sosial. Nah, mobilitas berasal dari kata Latin mobilis, yang berarti mudah bergerak atau mudah dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, dari secara Latin, mobilitas itu adalah berasal dari kata mobilis, yang berarti mudah bergerak atau mudah berpindah-pindah. Nah, berarti mobilitas sosial adalah keadaan sosial atau strata sosial suatu masyarakat atau individu yang bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain, yang diartikan dari bisa dikatakan dari status sosial A menuju ke status sosial B. Nah, itu adalah pengertian mobilitas sosial. Nah, kita memasuki materi yang kedua, yaitu mobilitas vertikal. Apa sih mobilitas vertikal? Yaitu perpindahan orang dari golongan sosial yang lain yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah, itu disebut dengan mobilitas sosial vertikal. Nah, misalnya si A itu adalah si A berasal dari golongan sosial dari menengah ke bawah. Nah, dan dia melakukan mobilitas sosial nih. Dia melakukan mobilitas sosial dari golongan menengah ke bawah menuju menengah ke atas. Nah, berarti si A ini sudah melakukan mobilitas vertikal, yaitu dari golongan menengah ke bawah menuju menengah ke atas. Begitu juga sebaliknya, dari bisa dikatakan kalau secara kasarnya dari miskin ke kaya atau kaya ke miskin, itu disebut dengan mobilitas vertikal. Nah, membahas tentang mobilitas sosial. Apa sih faktor pendorong mobilitas sosial ini tadi? Nah, faktor pendorong mobilitas sosial ini ada 3, yaitu yang pertama adalah ekonomi, yang kedua adalah situasi politik, dan yang ketiga adalah pertumbuhan penduduk. Yang pertama adalah ekonomi. Kenapa sih ekonomi ini termasuk kepada faktor pendorong mobilitas sosial? Nah, di sini mengapa ekonomi itu termasuk faktor pendorong mobilitas sosial? Karena jika saya beri contoh, jika si A memiliki ekonomi yang bisa dikatakan menengah ke bawah, sedangkan si B ini memiliki ekonomi yang bisa dikatakan menengah ke atas, dan si A si B ini ingin melakukan mobilitas sosial, kemungkinan besarnya si B akan lebih cepat dan tepat untuk melakukan mobilitas sosial karena keadaan ekonominya lebih mumpuni, lebih bagus daripada si A. Nah, itu faktor ekonomi sebagai pendorong mobilitas sosial. Dan yang kedua adalah situasi politik. Kenapa situasi politik ini termasuk kepada faktor pendorong mobilitas sosial? Karena jika seseorang ingin melakukan mobilitas sosial, mereka harus melihat dan mengidentifikasi situasi politik pada tempatnya. Apakah situasi politik pada saat itu memumpuni untuk melakukan mobilitas sosial? Atau mungkin situasi politik pada saat itu akan menghambat terjadinya mobilitas sosial atau menghambat mobilitas sosial orang tersebut? Nah, itu. Dan yang ketiga adalah pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk ini juga termasuk kepada faktor pendorong mobilitas sosial. Karena semakin banyak pertumbuhan penduduk pada suatu wilayah atau suatu tempat, maka bisa dikatakan saingan orang-orang tersebut yang ingin melakukan mobilitas sosial juga semakin bertambah. Jadi hal ini juga termasuk faktor pendorong mobilitas sosial. Nah, kita memasuki yang selanjutnya adalah dampak-dampak mobilitas sosial. Nah, selain memiliki keuntungan, mobilitas sosial juga ya pasti memiliki bisa dikatakan
ketidakuntungannya. Ya walaupun sedikit, suatu hal itu pasti ada keuntungan dan ada juga kerugiannya, walaupun bisa dikatakan lebih besar keuntungannya. Nah, apa aja sih dampak mobilitas sosial? Yang pertama adalah mendorong seseorang untuk maju. Nah, ini yang positifnya nih. Mobilitas sosial ini membawa dampak yang bagus, yaitu mendorong seseorang untuk maju. Kalau saya contohkan kepada diri saya sendiri, misalnya begini. Misalnya saya contohkan ke si A. Si A ini melakukan mobilitas sosial, mungkin yang dulu ekonominya bisa dikatakan sulit, dan dia ingin melakukan mobilitas sosial. Nah, saat dia sudah merasakan hasil dari mobilitas sosial tersebut, dia merasakan bahwa enak ternyata bahwa ekonomi saya semakin membaik. Jadi dia terdorong untuk melakukan mobilitas sosial lagi agar ekonominya semakin membaik. Nah, yang kedua adalah mempercepat perubahan. Jika seseorang atau suatu kelompok masyarakat memiliki pola pikir yang bagus untuk melakukan mobilitas sosial, maka perubahan akan terjadi di mana-mana. Perubahan akan semakin cepat karena pola pikir orang tersebut sudah memiliki pola pikir yang bagus untuk melakukan mobilitas sosial. Jadi perubahan pun akan semakin cepat. Nah, yang terakhir adalah keretakan hubungan kelompok. Keretakan hubungan kelompok ini tidak dapat dipungkiri jika adanya mobilitas sosial. Mungkin akan adanya kesenjangan antara si kaya dan si miskin, atau si sibuk dan si mungkin bisa dikatakan pengangguran. Nah, itu penjelasan saya tentang pendidikan dan mobilitas sosial. Nah, apa sih sangkut pautnya mobilitas sosial dengan pendidikan? Jelasnya sangat-sangat bersangkutan. Karena semakin tinggi pendidikan orang tersebut, maka semakin mudah dan semakin cepat orang tersebut untuk melakukan mobilitas sosial. Nah, jadi pendidikan itu sangat berpengaruh besar terhadap mobilitas sosial. Nah, kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu pendidikan dan stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial ini adalah sebuah konsep yang menunjukkan adanya perbedaan suatu kelompok sosial secara bertingkat. Nah, bisa dikatakan stratifikasi sosial ini adalah pembedaan mungkin bisa dikatakan secara kasarnya antara si miskin dan si kaya. Nah, dan yang selanjutnya adalah apakah peran pendidikan dalam stratifikasi sosial? Nah, makin tinggi pendidikan yang diperoleh, maka semakin besar kesempatan untuk mencapai tujuan. Nah, ini juga semakin tinggi seseorang mengenyam bangku pendidikan, atau bisa dikatakan sekarang titel. Semakin tinggi titel orang tersebut, maka semakin mudah orang tersebut untuk mencapai tujuannya, untuk melakukan mobilitas sosial tadi, dan mereka mendapatkan perbedaan yang sangat jelas di masyarakat. Nah, jadi peran pendidikan dalam stratifikasi sosial ini sangat tinggi. Contohnya, jika terjadinya pemilihan calon kepala desa, si A ini hanya tamatan SMA dan si B ini tamatan S1, maka jika dipikirkan secara logika, kebanyakan orang pasti akan memilih si B yang tamatan S1. Nah, itu salah satu contoh kecilnya stratifikasi sosial dalam kehidupan kita. Nah, membahas tentang stratifikasi sosial, apa sih sebab terjadinya stratifikasi sosial ini? Nah, selama manusia memiliki sifat membeda-bedakan penghargaan terhadap apa yang mereka miliki, pasti akan menimbulkan lapisan masyarakat. Nah, membeda-bedakan ini bisa dikatakan sudah sangat awam atau sudah sangat jelas di masyarakat. Bisa dikatakan membeda-bedakan itu adalah sifat asli atau sifat yang tidak dibuat-buat. Bisa dicontohkan dari hal-hal yang kecil. Jika seseorang mendapatkan penghargaan, misalnya mungkin misalnya seseorang tersebut sudah membeda-bedakan dari hal yang kecil, maka dalam kehidupan sosial juga mereka pasti akan membeda-bedakan. Misalnya nih, contohnya orang tersebut si A itu cuma tamatan SMA, si B itu tamatan S1 loh, si C itu tamatan S2 loh, si D itu tamatan S3. Nah, itulah penyebab terjadinya stratifikasi sosial. Nah, saya lanjutkan dengan pembahasan yang ketiga, yaitu adalah pendidikan dan perubahan sosial. Nah, perubahan sosial budaya merupakan perubahan yang terjadi pada tata kehidupan masyarakat, meliputi perubahan budaya, di mana di dalamnya terjadi pula perubahan nilai-nilai sosial kehidupan masyarakat. Nah, perubahan sosial budaya.
dalam bermasyarakat atau dalam bermasyarakat, pasti kita tidak bisa akan menjamin bahwa dari zaman sekarang atau zaman kedepannya, nilai-nilai budaya pada tempat kita atau pada era kita akan sama itu saja. Kita tidak bisa memastikan hal tersebut, karena pasti walaupun sedikit pasti akan terjadinya perubahan sosial budaya. Nah, karena apa? Nah, di sini saya bahas apa sih faktor-faktornya. Faktor internalnya yaitu adalah perubahan jumlah penduduk. Nah, semakin banyak jumlah penduduk pada suatu tempat, maka perubahan sosial budaya itu pasti akan terjadi, walaupun misalnya sedikit. Kenapa? Karena misalnya nih, dalam suatu desa adanya misalnya imigrasi atau kedatangan penduduk lain yang mungkin membawa kebiasaan mereka atau nilai-nilai budaya mereka, dan mungkin dari kita yang memang notabene di suatu tempat tersebut yang tidak memiliki budaya tersebut melihat dan mungkin penasaran. Nah, kita lihat nih, oh bagus ternyata budaya orang tersebut, dan ini tidak membawa pengaruh yang negatif bagi kita, dan mungkin kita akan mencontoh, itu salah satunya. Dan yang faktor internal yang kedua adalah penemuan baru. Nah, ini bersangkutan tadi yang telah saya jelaskan, penemuan baru. Jika kita melihat budaya orang tersebut dan kita bisa dikatakan wah bagus nih budaya orang ini, dan ini tidak membawa dampak negatif, kita juga akan mengikuti budaya tersebut. Dan yang lebih jelasnya sekarang adalah penemuan baru, bisa dikatakan handphone. Bisa dikatakan handphone adalah salah satu penemuan baru yang menyebabkan perubahan sosial budaya, dan ini bisa dikatakan saya rasakan sendiri. Kenapa begitu? Mungkin di zaman dahulu, jangankan di zaman dahulu, sebelum saya mengenal HP, mungkin saya akan keluar bermain, mungkin di luar, bermain, pokoknya saya keluar. Tetapi setelah saya menemukan HP, saya lebih memilih untuk di rumah dan kurang untuk bersosialisasi di luar, karena ya itu, karena penemuan baru tersebut, karena HP yang mungkin kita tanpa keluar kita sudah mengetahui banyak hal karena HP tersebut. Nah, faktor internal yang ketiga yaitu pertentangan atau konflik. Contohnya, dalam suatu masyarakat terjadinya konflik atau pertentangan antara dua orang, si A dan si B ini bertengkar. Nah, karena pertengkaran orangnya tersebut, mungkin yang biasanya mereka bertegur sapa, bersosialisasi dalam masyarakat, karena pertentangan ini mereka sudah tidak bertegur sapa, tidak bertemu, dan mungkin yang biasanya budayanya menyapa sekarang sudah tidak menyapa karena adanya pertentangan atau konflik tadi. Nah, itu 3 hal dari faktor internal yang menyebabkan perubahan sosial budaya tersebut. Nah, selain perubahan internal, selain adanya faktor internal, ada juga faktor eksternal. Apa sih faktor eksternal ini tadi? Yaitu lingkungan alam. Kenapa lingkungan alam? Karena lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap perubahan sosial budaya kita. Tidak mungkin kan kita melakukan sesuatu hal atau suatu budaya kita pada lingkungan yang tidak memungkinkan kita untuk melakukan hal tersebut. Nah, jadi kita menyesuaikan diri kita terhadap lingkungan kita. Mungkin nggak sih kalau kita melakukan budaya kita pada tempat yang ini? Kita sebagai manusia, kita harus menyesuaikan budaya-budaya kita pada di tempat-tempat tertentu. Nah, itu faktor eksternal yang pertama, yaitu lingkungan alam. Dan selanjutnya adalah faktor eksternal yang kedua adalah peperangan. Nah, peperangan ini juga bisa dikatakan lebih kurang terhadap lingkungan alam. Jika terjadinya peperangan di suatu wilayah, apakah mungkin misalnya ini terjadi peperangan nih? Biasanya kalau tidak adanya peperangan, kita biasanya bersosialisasi sesama masyarakat. Tetapi jika terjadi ini lagi perang di suatu, misalnya di desa kita ada perang nih, kan tidak mungkin jika kita akan keluar bersosialisasi sesama kita di tengah-tengah peperangan, itu kan tidak mungkin. Nah, jadi peperangan ini juga termasuk faktor eksternal perubahan sosial budaya. Itu kalau menurut saya. Dan yang terakhir adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nah, ini jika misalnya terjadi banyak masyarakat yang berpindah ke desa kita misalnya. Habis itu kita melihat nih kebudayaan mereka. Wah, budaya orang ini seperti ini. Jadi kita mungkin akan mengikuti budaya orang tersebut gitu. Kalau itu menurut saya. Baiklah, dari ketiga pembahasan saya tadi atau ketiga rangkuman saya tadi,
dapat saya simpulkan bahwa pengaruh pendidikan dalam segala hal itu sangat amat penting dan besar. Itulah gunanya kita mengenyam pendidikan atau mempelajari suatu hal yang belum kita ketahui, karena pada dasarnya pendidikan itu adalah bisa dikatakan pondasi kita untuk menjadi lebih baik lagi, mengetahui segala hal yang belum kita ketahui dan mempelajari sesuatu hal yang mungkin akan kita dalami. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dan video ini bisa menjadi pertimbangan kepada Bapak untuk memberikan nilai yang memuaskan bagi saya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.